karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Marilah kita menerima kebenaran firman Tuhan untuk kita hidupi sebagai bekal kita dalam menjalani hari-hari ini. Terlebih lagi untuk melanjutkan setiap aktivitas kita sepanjang satu hari ini, Senin 3 Oktober 2022. Nats harian sesuai dengan almanak HKBP pada hari ini didasarkan dari Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Audo permahan nadinggan, utadda dona diau, jala ditadana sidado au. Demikianlah bunyinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada keraguan jika Kristen disebut dengan agama. Walaupun pada kenyataannya Kristen itu adalah agama di tengah-tengah dunia ini. Jika secara pengertian harafiah agama itu berarti agama tidak kacau balau, A dan gama tidak kacau balau. Berdasarkan KBBI, agama itu merupakan sistem aturan yang ditetapkan untuk dijalankan sehingga dimunculkan ketertiban-ketertiban untuk mencapai kebaikan. Saudara-saudara yang terkasih, ada perbedaan yang sangat mencolok Kristen dengan agama-agama yang ada di dunia ini. Agama-agama yang ada di dunia ini merupakan aliran-aliran yang mengajarkan supaya setiap penganutnya mencapai titik tertinggi, yaitu kehidupan kekal ataupun surga. Sehingga untuk mencapai ini, agama-agama kebanyakan yang ada di dunia mengajarkan tata-tata cara, kebaikan-kebaikan, ritual-ritual, ritus-ritus, apa yang boleh dilakukan sehingga tercapai level yang tertinggi, atau apakah itu yang dikenal dengan surga. Tetapi berbeda dengan Kristen, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kristen bukan memuat tentang bagaimana untuk hidup mencapai surga, tetapi justru Alkitab ataupun Kristen mengakui tak ada satupun manusia yang dapat lepas dari keberdosaan, dan tak ada pun satu manusia yang layak untuk mendapatkan surga. Tetapi dalam kekristenan juga ditetapkan bahwa Allah sendiri memberikan kehidupan itu, memberikan surga itu karena inisiatifnya sendiri, sehingga perbuatan-perbuatan baik ini, segala usaha yang kita lakukan di dunia ini bukan semata-mata lagi untuk mencapai surga, tetapi justru karena merayakan surga. Bukan semata-mata untuk mengusahakan level tertinggi kehidupan surga, tetapi semata-mata karena sudah mendapatkan itu, sehingga kita terdorong, orang-orang Kristen terdorong merayakannya melalui perbuatan baik, melalui perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sesungguhnya yang paling utama di dalam kekristenan bukan berbicara tentang hidup yang kekal, bukan berbicara tentang surga, tetapi justru yang paling utama adalah relasi. Karena yang paling utama bukan hanya bukan menerima berkat, tetapi berkat yang paling luar biasa saya rasa melalui kekristenan adalah relasi manusia itu telah dipulihkan. Sehingga perayaan ini pun adalah semata-mata untuk merayakan relasi yang telah Tuhan pulihkan dalam Kristus Yesus. Nah, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam nats ini dikatakan Yesus adalah sebagai gembala yang baik. Berdasarkan statement Yesus adalah gembala yang baik karena memang beberapa menunjukkan alasan kenapa dia gembala yang baik. Dia adalah gembala yang memberikan nyawanya, bukan sebagaimana gembala-gembala bayaran yang akan lari ketika menemukan
kawanan-kawanan serigala yang mau siap menyerang domba-dombanya. Tetapi dia adalah gembala yang mau memberikan nyawanya untuk domba-dombanya, yang rela memberikan nyawanya untuk keselamatan domba-domba. Nah, alasan yang kedua ditunjukkan oleh nats kita pada hari ini. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ini menunjukkan relasi, saudara-saudara, bahwa Allah mengenal kita dan kita mengenal Allah. Alangkah luar biasanya ketika Allah sudah mengenal kita, sehingga ini juga mendorong kita mengenal Allah. Sehingga tanpa kita sadari Allah memilih kita untuk menikmati dan merasakan bagian daripada relasi yang baik maupun kerajaan Allah. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika kita memahami ini, sesungguhnya ketika kita menerima bahwa Allah mengenal kita dan kita mengenal Allah, tak satu pun dari kita akan mampu meninggalkan Yesus Kristus. Ada beberapa orang karena jabatan, karena harta, karena kedudukan, karena ketenaran, dia meninggalkan Yesus Kristus. Tapi dalam teks ini mari kita memahami bahwa sesungguhnya yang mampu meninggalkan Yesus Kristus, sementara dia sudah mengenal. Yang pertama, dia tidak mengenal Yesus Kristus. Yang kedua, jangan-jangan Yesus pun tidak mengenal dia. Sebab gembala yang baik mengenal umatnya, mengenal kawanan dombanya, yang senantiasa akan ia jaga, yang senantiasa akan mau diikuti, akan mau mengikuti. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini jugalah bukti nyata anugerah Tuhan yang luar biasa, bahwa ia mengenal kita. Maka dalam setiap pergumulan kehidupan kita, mari meyakini takkan ada satu detik pun ia tinggalkan kita. Takkan ada satu detik pun yang ia tak ia ketahui. Tak ada satu detik pun yang tak ia mengerti di dalam kehidupan kita. Maka selamat merayakan gembala yang baik. Selamat menikmati pemeliharaan gembala yang baik. Sebab ia memberikan nyawanya untuk kita. Sebab ia juga mengenal kita, mengetahui kelemahan kita, dan siap menolong setiap saat kita membutuhkannya. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam Kristus Yesus, Engkau adalah gembala yang baik, Bapa. Engkau memberikan nyawamu dalam Yesus anakmu untuk memberikan keselamatan bagi kami yang layak kena hukuman ini. Tuhan, ajarkan dan teguhkanlah kami untuk senantiasa menghidupi anugerah, agar kiranya kami senantiasa belajar untuk mengenal Engkau, dan di dalam kehidupan kami hanya Engkau sajalah yang kami andalkan. Terlebih untuk setiap aktivitas kami sepanjang satu hari ini, Bapa, biarlah Engkau yang menguatkan dan membimbing kami. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.